Sejumlah warga Kampung Maroko, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihamplas, menolak keberadaan Yayasan Pondok Alam Maroko di wilayahnya. Hal itu terungkap saat dilakukannya mediasi antara pihak warga dengan jajaran pengurus yayasan yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Cihamplas yang dihadiri oleh Porkopimcam, Kepala Desa Mekarjaya, perwakilan dari Kementerian Agama, serta dari PT Indonesia Power. Penolakan warga tersebut bukan tanpa alasan. Menurut mereka, banyak hal yang janggal akan kegiatan yayasan tersebut. Seperti disampaikan Asep Sopyan yang mengatasnamakan perwakilan warga, disampaikan Sopyan bahwa warga Maroko bukan anti pesantren. Namun diakuinya jika kegiatan yayasan tersebut banyak kejanggalan. Diizinkan solusinya bagaimana supaya masyarakat kami tenang, nyaman. Seperti ketertutupan yayasan dengan warga sekitar hingga sulitnya mendapatkan terkait dengan identitas yayasan. Bahkan pihak pesantren menyebarkan isu yang tidak benar melalui media sosial. Tetapi hal itu dibantah oleh Ketua Yayasan Alam Maroko Ustadz Dadang Budiman karena menurutnya sebelum pesantren itu berdiri terlebih dahulu telah melakukan musyawarah dengan pengurus RT dan desa. Ke Cibinong dan mereka meminta klarifikasi tentang siapa saya. Dan kemudian dari situlah didapatkan informasi yang mungkin dia salah penafsiran. Ustadz Dadang pun balik menyerang warga. Menurutnya warga telah membuat isu juga pesantrennya beraliran sesat. Aksi saling serang antara perwakilan warga dengan pihak yayasan sempat memanas, namun tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Hal itu terkait dengan kepiawaian Camat Cihamplas sebagai penengah di antara dua kubu. Bakal marah saja, enak kepala. Tahu segi administrasi memang lemah. Terus terang, begitu saya Pak Sunto bilang kepada kami, saya tidak akan mengizinkan pondok pesantren tersebut berada di untuk menentukan mekanisme, apalagi dari pihak pajak dan sebagainya. Barangkali ada yang lebih lagi, itu bisa. Suasana kondusif itu diapresiasi oleh Kapolsek Cililin AKP Caca Supriyatna serta dan Ramil Kapten Purkon, sedangkan dari Indonesia Power sebagai pemilik lahan yang digunakan untuk lokasi kegiatan yayasan mengungkapkan secara hati-hati. Tetapi selama tidak menimbulkan konflik atau gejolak di masyarakat dan tidak mengganggu operasional pembangkit, dan itu juga bermanfaat untuk masyarakat yang lainnya, kita tidak ada masalah. Dan mudah-mudahan sampai kepada masalah ini tuntas, baik itu diselesaikan secara musyawarah. Dalam acara untuk memediasi tentang hal yang terjadi. Namun pihak Indonesia Power pun memberi solusi jika memang masyarakat tidak menghendaki lokasi itu digunakan sebagai tempat kegiatan yayasan, maka diberi solusi untuk menyediakan lahan di tempat lain. Hal itu disampaikan manajer administrasi Sentot Kristanto. Dikarenakan dari mediasi itu tidak dicapai sebuah kesepakatan, maka camat memberi waktu selama 1 minggu kepada para pihak untuk mengambil sikap. Sebenarnya hanya terjadi karena ada komunikasi yang baik dengan yang terjadi antara pesantren dengan masyarakat. Dari masyarakat malah bahwa pesantren selalu mengeluarkan konten-konten di YouTube dan sebagainya yang menyudutkan masyarakat. Usai acara mediasi tersebut, menurut manajer administrasi PT Indonesia Power Sentot Kristianto terkait lahan yang digunakan menjelaskan. Sumbernya terkait hal itu ada orang-orang lahan yang bisa mencari atau menentukan lokasi yang tepat. Kalau ditanya ke saya sekarang ya saya belum bisa jawab seperti itu. Tergantung kebutuhan juga dari pesantren, kira-kira luasannya berapa. Saat disinggung akan kegiatan yayasan yang berada di tanah milik Indonesia Power, Sentot mengakuinya. IP belum pernah memberikan izin sekali. Tidak ada. Tapi IP pernah datang ke pesantren sendiri selama 2 tahun itu? Ada ya. Ada setelah ada permasalahan. Berarti sudah 2 tahun baru? Setelah September yang kemarin itu ya. Sementara itu, Camat Cihamplas Dr. Andes Jajang Nuriana Arifin saat dimintai tanggapannya merasa prihatin akan kejadian itu. Ia pun berharap agar kedua pihak saling menghargai. Saya harapkan yang mungkin bekerja ke depan ya siapapun nanti yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan pesantren ini ya cobalah kita melakukan pendekatan dulu kepada masyarakat sehingga tidak terjadi konflik dengan masyarakat. Tim Liputan Hadas TV melaporkan.